Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Mutmainnah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita memulai kajian kita pada qobliyah zuhur ini dengan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala limpahan nikmat tersebut menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, dan khususnya pada kesempatan kali ini kita berada di dalam bulan kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kajian kita ada kaitannya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin mengambil ibrah, pelajaran dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hebat. Di dalam buku 100 orang yang berpengaruh di dunia yang dituliskan oleh salah seorang Yahudi Amerika, menyebutkan bahwa orang yang paling nomor 1 memiliki pengaruh di dunia itu adalah sosok yang bernama Muhammad. Alasannya begitu sederhana, karena dalam jangka waktu 23 tahun, mulai dari periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, beliau mampu mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah. Arab waktu itu masih jahiliyah, tidak memiliki peradaban yang baik, kehidupan masih berpindah-pindah, menjadi sebuah kekuatan luar biasa yang bahkan bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Di dalam sejarah dunia tidak ada sosok yang mampu mengubah begitu drastis dan besarnya suatu kelompok masyarakat dari nol menjadi istimewa, from zero to hero. Hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang melakukan hal itu. Nah, itu alasan dari penulis buku tersebut. Dan kalau kita lihat, memang ternyata saat kita membaca sirah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa sosok Nabi Muhammad ini memang sosok yang sangat hebat. Bahkan kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, bahwa kehebatan beliau bukan hanya setelah beliau menjadi seorang nabi, bahkan sebelum menjadi seorang nabi, Muhammad adalah sosok yang luar biasa. Contoh, ketika Ka'bah waktu itu diterjang banjir, lalu banyak pondasi dari Ka'bah itu yang rusak dan harus diperbaiki kembali. Masa tersebut usia baginda Nabi Muhammad SAW masih sekitar 30-an, ada yang mengatakan 35 tahun. Belum jadi nabi, karena nabi usia 40 tahun. Lalu kepala-kepala suku Arab sepakat untuk memperbaiki, merenovasi Ka'bah. Sepakat, semua sepakat. Maka dimulailah proyek pembangunan kembali Ka'bah, dipindahkan semua batu-batunya termasuk Hajar Aswad dipindahkan, lalu dibangun kembali pondasi yang lebih kuat. Setelah jadi seluruh bangunan kecuali satu saja yang belum dipasang, yaitu tempat di mana Hajar Aswad berada. Karena bagi masyarakat Arab sendiri, Hajar Aswad itu adalah sebuah batu yang istimewa. Jadi ada kemuliaan tersendiri bagi siapapun yang bisa meletakkannya, batu tersebut pada tempatnya.
Maka di sini terjadi ketidaksepahaman. Kalau bangun kembali semua sepakat. Tapi untuk siapa yang meletakkan batu itu, ini kepala-kepala suku Arab enggak sepakat. Kenapa? Ini kemuliaan nih. Kemuliaan. Ya, meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisinya. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir terjadi perang gara-gara semua mereka berebut ingin menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad tadi. Tapi setelah rembu diskusi yang begitu panjang, masa iya Ka'bah sudah dibangun sepakat sama-sama lalu kita berperang nanti hancur lagi Ka'bahnya begitu. Akhirnya sepakat yang meletakkan Hajar Aswad pada posisinya seperti semula adalah orang yang harus memiliki kemuliaan terhadap Ka'bah ini. Bagaimana caranya? Siapa yang esok hari datang paling cepat, maka dia yang mendapatkan keistimewaan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua kepala suku sudah berlomba ingin datang esok hari pagi-pagi ya, untuk menjadi yang pertama, takdir Allah ya, semua banyak yang tak bangun ya. Semua banyak tak bangun. Yang sanggup hadir tepat ya, di pagi hari itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad tiba di sana, barulah kepala-kepala suku lain itu berkejaran masuk ke area Masjidil Haram. Baru masuk ke area itu, baru melihat ya sudah ada orang lain ternyata. Ya sudah ada orang lain. Mereka cari tahu siapa karena masih gelap. Siapa yang hadir duluan? Ketika dilihat, ternyata yang hadir pertama sekali adalah Muhammad. Apa kata mereka? Radina bi Muhammad. Ya, kalau Muhammad yang meletakkannya kami ridho. Ya, Muhammad orang yang baik, orang yang terkenal amanah. Ya, kami ridho. Udah enggak masalah dah. Datang suku lain lagi. Siapa yang pertama? Kalian yang pertama? Enggak, yang pertama Muhammad. Oh, kalau Muhammad okelah. Oke. Akhirnya semua sepakat. Di pagi hari ya, maka Hajar Aswad akan diletakkan kembali pada posisi tempatnya. Nabi Muhammad SAW waktu itu langsung mengambil sorbannya, membentangkannya dengan lebar, mengambil Hajar Aswad, meletakkannya di tengah-tengah, lalu meminta kepada seluruh kepala suku Arab masing-masing pegang ujung sorbannya itu. Mereka heran, untuk apa? Bagi beliau, semua kepala suku Arab memiliki kontribusi yang besar membangun Ka'bah. Maka semua memiliki kemuliaan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Luar biasa ya. Belum menjadi nabi, tapi kecerdasan, kepiawaian, kewibawaan sudah ada pada diri Nabi SAW. Dari mana beliau bisa mendapatkan kepiawaian, kecerdasan, kewibawaan yang hebat begitu rupa? Kalau kita mau menilik kembali ke atas, ayah Nabi, lalu kakeknya Abdullah, Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Abdul Manaf, Qusay bin Kilab, sampai ke atas, kita akan menemukan bahwasanya seorang kakek Nabi yang bernama Ka'ab bin Lu'ay itu memiliki julukan sebagai Jami'ul Arab. Apa itu Jami'ul Arab? Orang yang mampu menyatukan orang Arab untuk pertama sekali dalam sejarah orang Arab. Karena orang Arab ini kan kerjaannya ngangon domba. Ya, ngangon dombanya di padang pasir lagi. Jadi mereka sangat-sangat berharap ngangon domba ini tergantung dari oase-oase yang ada di padang pasir. Di mana ada oase akan tumbuh rerumputan, maka kesanalah mereka ngangon. Nanti habis itu, habis. Mereka harus cari tempat lain lagi. Jadi memang pindah-pindah. Nggak mau bersatu mereka. Mereka bahkan saling berebut oase begitu. Tapi Ka'ab bin Lu'ay tadi mampu menegosiasikan kepada kepala-kepala suku Arab itu, ayolah kita ngumpul, kita ini orang Arab, ngumpul satu hari untuk kita jadikan sebagai tempat kita bermuzakarah, tempat kita saling bertukar informasi.
Biasanya orang Arab ini nggak mau diatur sama orang lain. Kenapa? Kepala suku, kepimpinan kok disuruh diatur-atur, mana dia mau, kan begitu. Tapi kewibawaan seorang pemimpin itu ada pada Ka'ab bin Lu'ay, sehingga mereka, ya oke lah, karena engkau Ka'ab bin Lu'ay, oke, kami mau juga lah. Kapan kita kumpul gitu. Akhirnya semua kumpul. Kapan ngumpulnya? Mereka pilih-pilih hari, mulai dari hari Ahad, Isnain, Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Arubah, As-Sabat. Ya, Al-Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, ya, Al-Khamis, Al-Arubah, As-Sabat. Jadi mereka sepakat ngumpul, udahlah kita ngumpul di hari Arubah, harinya orang Arab. Arubah, harinya orang Arab. Ngumpul di mana? Ngumpul di satu tempat yang agung. Di mana? Di Mekah. Oke, kumpul di Mekah, dekat Ka'bah. Lalu kemudian Ka'ab bin Lu'ay mengatakan, ayolah, karena kita sudah ngumpul hari ini, ya, kita jamaah, maka kita rubah saja nama Arubah menjadi Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Siapa yang merubahnya? Kakek Nabi. Lalu kata Al-Jumu'ah terus dipakai oleh orang Arab, dan bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi surah Al-Jumu'ah. Maka karakter, watak, kewibawaan untuk menyatukan orang-orang itu sudah ada pada kakek buyutnya Nabi, terus turun-temurun sampailah kepada diri Nabi, sehingga orang-orang Arab pun ketika melihat Nabi Muhammad memiliki rasa haibah, ada wibawanya. Ya udah, kalau Muhammad nggak apa-apa deh, kami ikut. Dan itu untuk pertama kalinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang Arab mau dengar perkataan seseorang yang bukan pemimpin. Nabi Muhammad usia 35 belum jadi pemimpin. Tapi semua kepala suku Arab mau mendengar apa yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat batu Hajar Aswad dari pinggir sorbannya Nabi. Ya, baru Nabi yang meletakkan kembali. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita mau kaji lebih dalam dari sisi psikologi pendidikan, ya, pendidikan Islam, bahwa memang karakter, sifat, perwatakan itu memang diturunkan di dalam bloodline, istilahnya, diturunkan dalam darah, ya. Garis keturunan itu menurunkan sifat dan perwatakan. Gak usah heran kalau ada raja, anaknya jadi raja. Gak usah heran kalau ada orang tuanya dokter, anaknya berbakat jadi dokter. Kalau ada orang tuanya polisi, anaknya berbakat jadi polisi. Memang ada di dalam garis darah, dalam DNA itu. Ya, nggak mengherankan, memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Kemahiran, kemampuan, perwatakan itu mengalir dalam darah. Makanya Nabi itu jadi hebat. Samping beliau memang Nabi, tapi sebelum jadi Nabi beliau sudah memiliki haibah, wibawa seorang pemimpin. Nah, apa yang ingin kita ambil ibrahnya, Bapak Ibu rahmati Allah, kita semua yang hadir adalah orang hebat di dalam bidang kita masing-masing. Hebatkan diri kita, solehkan diri kita, dan kita doakan agar kehebatan itu mengalir kepada anak cucu kita, ya, mengalir kepada anak cucu kita. Satu kisah tentang diri saya saja, nggak usah jauh-jauh. Ayah saya mu'alaf, ya, ayah saya mu'alaf. Kenapa bisa jadi ustad? Nah, dari mana garis keturunannya? Percaya nggak percaya? Kakek saya, opung saya, ayah dari ayah saya itu pendeta, punya gereja. Nah, ternyata, ya, saya pikir-pikir dari mana saya bisa ceramah begitu. Ternyata dari garis keturunan ayah saya, opung saya itu pendeta. Walaupun beda, ya, kalau opung saya itu di agama Nasrani, agama Kristen Protestan, kalau saya di agama Islam. Garis keturunan tetap memberikan, ya, keturunan yang luar biasa di dalam kecerdasan, perwatakan seseorang. Maka perbaiki diri kita, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita ingin anak cucu keturunan kita menjadi generasi-generasi terbaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, menjadikan anak-anak kita zurriyatan qawiyatan, bukan zurriyatan di'afah. Anak-anak generasi yang hebat, bukan generasi